Saudara-saudari terkasih, masih banyak saudara-saudara sahabat yang bertanya kepada saya tentang proses menjadi orang suci. Mungkin karena berkaitan dengan ditemukannya jenazah Carlo Acutis yang akan diberi gelar Beato pada hari Sabtu nanti tanggal 10 Oktober yang masih utuh sesudah dimakamkan selama 14 tahun. Maka kemudian berkembang dan muncul pertanyaan, bagaimana sih proses yang harus dijalani sehingga seseorang bisa mendapat gelar santo, orang suci? Ya, mungkin sebagian sudah ada yang mengerti, tetapi sebagian mungkin belum. Maka lebih baik kita belajar. Menjadi orang suci pertama-tama, ya orangnya harus sudah meninggal dulu, gitu, supaya bisa mendapatkan gelar orang suci. Mengapa? Karena ketika hidup, ketika kita masih menjalankan tugas-tugas, seluruh proses itu belum selesai. Bisa jadi yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Maka menunggu dulu sampai seluruh proses hidup kita itu selesai dari awal sampai akhir. Sehingga kita bisa melihat dan menilai. Yang kedua, kalau dinilai ketika masih hidup, penilaian kita itu kadang-kadang bias, kurang sempurna. Oh, dia suci sekali, dia baik sekali karena ini. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu semua. Bagaimana keluarganya, bagaimana sejarahnya dan sebagainya. Kita banyak tidak mengertinya. Maka memberikan penilaian seseorang itu suci atau tidak masih sulit. Kita juga tidak boleh menghakimi itu soalnya juga. Dan memang ketika kita masih hidup, kalau kita dinilai suci atau apa, kemungkinan besar kita menjadi kesulitan. Karena kita kemudian tahu apa yang dibuat oleh tangan kanan, yang dibuat oleh tangan kiri. Nah, kalau sudah meninggal, kebanyakan para santo-santa itu tidak tahu bahwa dia suci. Tidak tahu. Dan itu juga salah satu bukti bahwa menjalankan kesuciannya itu bukan karena motivasi pribadi egoistik. Sehingga bahkan tangan kanan pun tidak tahu apa yang dibuat oleh tangan kiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dia sudah dikenal begitu banyak orang sebagai orang yang sungguh-sungguh saleh, suci, beriman, penuh kasih. Biasanya. Dan mempunyai karya yang memang berguna bagi perkembangan iman umat. Perkembangan pertumbuhan iman jemaat. Biasanya itu. Lalu ketika dia meninggal diusulkan oleh siapa saja, entah lembaga, entah keluarga, untuk mencoba meneliti, menyelidiki kesuciannya. Dan kalau memang dia terkenal dan banyak orang yang mendukung, maka dia mendapatkan gelar venerabilis, ya. Orang yang sungguh-sungguh saleh, orang yang sungguh-sungguh hidupnya itu mencerminkan imannya. Nah, sebelum menjadi santo dari venerabilis itu ada tahap satu lagi yang disebut dengan menjadi beato. Beato itu orang yang berbahagia, diberi gelar orang bahagia. Hari Sabtu nanti Carlo Acutis akan mendapat gelar Beato. Ini sebelum menjadi santo. Supaya bisa mendapatkan gelar Beato, seseorang yang sudah diteliti dan diselidiki itu berarti sudah menghasilkan, atau apa ya istilah yang tepat, sudah ada mujizat berkaitan dengan Beato itu. Nah, ini juga harus melalui penelitian yang boleh dikatakan saintifik, bukan hanya kata orang. Maksudnya begini, Beato Carlo Acutis ini akan mendapatkan Beato karena ada orang yang berdoa melalui Carlo Acutis ini dan doanya dikabulkan. Nah, itu harus sudah ada. Dulu Santo Eugenius de Mazenod juga menjadi Beato dulu sebelum menjadi santo. Nah,
ketika menjadi beato itu karena ada orang yang memang sembuh dari sakit. Dan itu harus terbukti. Bukan sembuhnya bukan karena obat, bukan karena dokter, tetapi karena doa kepada Santo Eugenius itu. Nah, pada waktu itu. Lalu harus ada penelitian sakitnya apa. Lalu dokter juga harus menyatakan secara resmi sakitnya apa, obatnya apa. Dan dokter dimintai pendapat bisa tidak sembuh. Nah, kalau tidak bisa sembuh, oke, fine. Berarti nanti sembuhnya bukan karena obat dokter. Kemudian harus terbukti ada kelompok atau orang yang berdoa menggunakan doa kepada santo itu untuk kesembuhan si sakit ini. Dan kemudian terbukti oleh dokter lagi bahwa memang dia sembuh bukan karena obat, bukan karena treatment kesehatan, tetapi karena doa-doa. Harus terbukti secara faktual. Itu. Nah, karena itu di dalam doa Santo Santa itu di belakangnya ada doa. Nah, itu adalah doa yang pada waktu proses itu dipakai untuk mendapatkan mujizat. Nah, ini berarti Carlo Acutis sudah ada mujizat sehingga dia mendapatkan gelar beato. Untuk mendapatkan gelar santo, nunggu satu mujizat lagi. Sehingga nanti ketika terbukti ada satu mujizat lagi yang terjadi kepada Carlo Acutis, maka kemudian dia mendapatkan gelar santo. Jadi gelar beato, gelar santo itu bukan gelar gereja yang memberi. Memang secara harafiah gereja yang memberi gelar santo. Tapi sebetulnya yang membeli dia gelar santo, orang suci itu surga. Melalui mujizat itu, gereja hanya mendeklarasikan bahwa sudah terjadi bukti tanda-tanda bahwa dia orang suci, yaitu mendatangkan mujizat melalui doa-doa dengan perantaraan santo yang bersangkutan. Nah, itulah proses menjadi orang suci. Jadi menjadi orang suci itu bukan sembarangan gereja lihat, oh dia suci, kasih gelar santo. Enggak bisa begitu. Harus tunggu ada konfirmasi dari surga bahwa memang yang bersangkutan bisa menghasilkan atau mendatangkan mujizat. Dan konfirmasinya berarti 2 kali, minimum 2 kali. Karena prosesnya panjang. Dan itu harus sungguh-sungguh terbukti. Ya, ada konfirmasi. Meskipun terbukti secara faktual, saintifik, tetap ada orang yang tidak percaya. Tetap. Mengapa? Karena ini tetap langkah iman. Ya, bagi seseorang itu adalah iman, buah-buah iman. Bagi orang lain tidak ada arti sama sekali. Maka meskipun ada bukti-bukti bahwa orang itu mendapatkan gelar beato, mendapatkan gelar santo, itu berarti sudah ada mujizat, konfirmasi mujizat lagi, orang tetap tidak percaya, bisa saja. Karena itu gelar beato dan gelar santo pertama-tama untuk menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan terus dan selalu bekerja menemani kita melalui para santo-santanya, melalui orang-orang kudus itu. Dan kenapa orang-orang kudus itu kemudian bisa mendatangkan mujizat? Sebetulnya bukan orang kudus itu yang mendatangkan mujizat, tetapi karena dia hidupnya saleh dan mempunyai kesatuan yang erat dengan Tuhan yang membuat mereka suci, maka sekarang ketika mereka sudah sempurna dalam kebahagiaan kekal di surga, kesatuan itu makin erat. Dan kemudian dipercaya oleh Allah untuk juga ikut berkarya kembali dalam proses karya penyelamatan umat manusia. Karena itu dia juga bisa menjadi saluran keselamatan itu melalui mujizat-mujizat berdasarkan doa dengan pertolongan dari santo-santa yang bersangkutan. Itulah sebetulnya dasar kenapa kita mempunyai orang-orang kudus, orang-orang suci. Dan kita patut bersyukur terus-menerus atas orang-orang suci itu karena teladan hidupnya, karena doa-doanya, ya, mereka berdoa bagi kita. Karena kita yakini bahwa gereja kita itu satu. Bukan hanya satu di dunia ini, gereja Katolik satu, bukan. Tetapi gereja kita ini satu, baik yang masih di dunia ini maupun juga yang sudah sampai di surga. Nah, jadi gereja itu terdiri dari orang yang masih hidup dan orang yang sudah sampai di surga, termasuk para santo-santa itu.
Kita mendoakan mereka, mereka mendoakan kita. Seperti kita mengatakan kepada teman saudara kita, saudaraku doakanlah saya ya, gini. Nah itu kepada yang masih hidup. Kepada yang sudah meninggal, Santo Beato Carlo Acutis doakan kami ya. Sama, boleh. Karena gereja itu satu, bukan dua. Gereja yang masih di dunia dan gereja yang sudah sampai di surga. Bukan, kita satu. Kita satu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang apostolik. Karena itu saudara-saudari terkasih, berdoa dengan perantaraan kepada orang-orang kudus tidak menghalangi kita dengan Yesus berdoa langsung, bukan. Mereka sudah bersatu dengan Tuhan, berdoa bersama mereka itu pasti sudah sampai dengan Yesus karena mereka satu, bukan terpisah. Kenapa kita tidak bisa berdoa langsung saja? Bisa. Hanya masalahnya seringkali itu kita tidak mengerti apa yang kita doakan, tidak mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang lebih mengerti yang mereka yang sudah bersatu. Bunda Maria, para santo-santo itu jauh lebih ngerti. Maka melalui doa-doa mereka, doa kita juga tepat dan berkenan kepada Allah. Itu maksudnya. Maka saudara-saudari terkasih, kita bergembira dan bersyukur. Tuhan tetap menyatakan karyanya, kehadirannya, penyertaannya melalui orang-orang suci yang terus saja terpilih oleh Allah. Bukan hanya zaman dahulu, kisah-kisah seolah-olah masa lalu, tidak. Sekarang pun banyak santo dan santa. Dan ada banyak orang-orang kudus yang tidak mendapatkan gelar karena tidak dikenal. Karena kerjanya diam-diam. Bahkan dia sendiri tidak tahu. Kebanyakan memang santo-santa tidak tahu apa yang mereka kerjakan itu akan menguduskan mereka. Seperti sabda Tuhan sendiri, tangan kanan jangan sampai tahu apa yang dilakukan oleh tangan kiri. Maka santo-santa itu adalah iceberg, puncak gunung es. Orang-orang suci yang mendapatkan gelar orang sebagai orang suci. Tetapi banyak sekali orang-orang suci yang tidak mendapatkan gelar, orang-orang suci yang memang tersembunyi, tetapi dia terus melakukan kebaikan dan menghayati hidupnya sebagai tanda syukur dengan penuh cinta kepada Allah dan kepada sesama dan kepada alam. Mari kita tetap terus menghayati kesucian kita masing-masing dengan makin menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada sesama, cinta kita kepada alam, dengan dasar iman yang penuh kepada Yesus, Tuhan Sang Penyelamat kita. Tuhan memberkati.